Andai bumi bisa berbicara tentang apa yang pernah terjadi di permukaannya, maka negeri Syam adalah bagian bumi yang paling banyak ceritanya, karena begitu banyaknya peristiwa terjadi di atasnya. Kelahiran nabi demi nabi, perjuangan para nabi, bergantinya nabi demi nabi, tumpahnya darah jihad dan darah kekufuran dan kecongkakannya, cinta dan pengorbanan, darah dan air mata. Syam adalah tempatnya. Tanah yang menjadi subur karena siraman darah dan tubuh para syuhada, juga musuh-musuhnya yang terkubur dalamnya. Di seantero negeri, dan telah begitu lama, setua waktu sejak peradaban bermula. Jerit teriakan kelahiran bayi Nabi Ismail dan Ishak, juga Yakub, menggema di negeri ini. Nabi Yusuf kecil minum dari airnya negeri ini, dan air mata Yakub menantikan putranya tertumpah di sini. Derap kaki Nabi Musa dan Yusha menginjak tanah negeri ini. Desing pedang Salahuddin dan rikikan kuda pasukannya memenuhi seluruh cakrawala negeri ini. Begitu banyak peristiwa untuk diceritakan. Allah istimewakan negeri Syam dengan Isra'nya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya imam bagi seluruh nabi dan rasul di Al-Aqsa, masjidnya yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan secara khusus negeri Syam dalam doa beliau, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Bahkan beliau mengulanginya sampai 3 kali. Dan ketika para sahabat ingin menambahkan najd ke dalam doa Rasul, wa najdina ya Rasulullah, beliau tidak pernah menyebutnya dan menutupnya dengan sabdanya, az-zalazil wal fitan wa hunaka yatlul qarnus syaitan. Keguncangan dan fitnah, dan di sana muncul tanduk syaitan. Rasulullah mengkhususkan Syam dan Yaman, tidak menyebut Najd. Wallahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya dalam sumpahnya, Wattin wa zaitun, yang dimaksudkan adalah negeri tempat tumbuhnya tin dan zaitun, yaitu Palestina. Dan hari ini tanah itu dirampas oleh Yahudi laknatullah. Penduduknya diusir, bahkan dibunuh dan genosida. Dan kita hanya bisa menonton saja, dan kaum muslimin pecah belah lebih dari 50 negara. It's time to be one ummah. Wa Islamah, bangkitlah. Wa Islamah, rebutlah kembali Palestina dan Al-Aqsa. Wa Islamah, kembalikan kejayaan umat Muhammad. Wa Islamah, ala hal balagh. Allahumma fashhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lam yazal aliman qadiran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ila nasi kafatan basyiran wa nadhiran wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali di podcast Ramadan kali. Dan salawat serta salam tidak lupa selalu kita ucapkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat perjuangan beliau lah kita bisa merasakan nikmat dan manisnya Islam hingga saat ini. Masih bisa merasakannya? Alhamdulillah bisa. Ya, kita kembali lagi di podcast Ramadan itu yang bertema dengan apa temanya itu? Palestina dan negeri Syam, ya, Mas. Palestina dan negeri Syam. Kembali kita mungkin perlu diulang-ulang ya tentang mengapa kita membahasnya, karena singkatnya kita perlu tahu akar permasalahan
yang terjadi pada masa kini, yaitu permasalahan Palestina dan entitas Zionis Yahudi laknatullah itu perlu diketahui akarnya, karena ya namanya ini ya, misalkan kita mau menebang pohon, kita bukan pohon sih, rumput, kita ingin menghabisi rumput kan banyak tuh biasanya. Kalau misalkan kita hanya memotongnya, itu tidak akan cukup makanya motong bagian atas. Kita perlu sampai seakar-akarnya biar rumputnya itu hilang ya. Begitu juga mungkin dengan permasalahan yang terjadi pada sekarang ini. Nah, kali ini kita sudah kedatangan dua tamu spesial nggak ya? Spesial banget dong. Banget malah. Yang akan membahas tentang akar permasalahan tersebut. Ya, salah satu dari banyak akar. Kita perkenalan dulu. Kita perkenalan dari mana nih? Dari saya. Oke. Dari saya. Perkenalkan, buat yang sudah kenal bisa di skip. Emang bisa? Kan nggak bisa ya. Kan nggak bisa, kan lagi streaming ya. Nah, kita perkenalan dulu. Nama saya Zaki Haris Al-Islam. Biasa kalau di sini panggilnya Haris, di rumah panggil Zaki. Tapi panggil Haris aja biar Mas yang ini nggak ngamuk. Emang dia ngikut ya. Saya dari Balikpapan. Mana? Dari Balikpapan. Hobinya nggak usah. Hobinya ntar tahu sendiri. Buat yang sekarang kita kenalan dengan pematerinya, karena pematerinya lebih penting dikenal ketimbang saya. Saya sendiri tidak terlalu penting dikenal, karena saya lewat begitu saja. Oke, dari Mas yang sebelah sana. Ya, saya kayaknya udah kenal ya orang-orang. Saya udah ngisi jadi host 2 kali atau sekali ya, 2 kali kayaknya kemarin tuh ya, tapi nggak apa-apa lah, kita perkenalan lagi aja sebagai formalitas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Mahrus, biasanya dipanggil Zaki. Dulu juga sama dipanggil Zaki juga sebelum ada Mas Haris ini. Awalnya pas Haris datang dipanggilnya Zaki juga, jadi bingung, tapi yang diganti namanya Haris, bukan saya gitu. Saya ngalah ya. Malah. Tapi pada akhirnya ntar dipanggilnya yang dia Zaki Al-Mahrus, saya Zaki Al-Mahrus. Ujung-ujungnya gitu juga. Jadi kalau lo manggil Jack, dua-duanya noleh nih, apalagi deket-deketan gitu. Jadi suka kesel gitu. Ya saya bisa dibilang apa ya, orangnya campuran. Maksudnya Aliens. Campuran dari manusia. saya dari batu sama ini Mas. Batu sama angin. Oh. Makanya Mas kalau lihat saya bisa terbang kan. Enggak Mas, maksudnya saya tuh lahirnya di Jogja Mas. Lahir di Jogja kan. Cuma semenjak TK atau iya TK, saya tuh pindah ke Ciamis Jawa Barat. Jadi saya lahir di Jogja nggak bisa bahasa Jawa, nggak lahir di Ciamis tapi bisa bahasa Sunda. Gitu jadinya. Ya saya ke Ciamis gara-gara ini sih, orang tua saya tuh waktu itu ngelamar kerja di daerah Jogja kan. Kerjaan berarti ya. Pekerjaan gitu di perkantoran. Ternyata dapatnya tuh di Ciamis, bukan di Jogja. Padahal harapannya tuh dapatnya di Jogja. Tapi di Ciamisnya juga nggak apa-apa lah. Yang penting dapat pekerjaan gitu. Ya jadinya saya pindah ke Ciamis gitu. Kalau hobi saya banyak sih, anaknya multi talent. Wih, multi talent. Apa aja bisa. Multi talent. Enggak bercanda, saya ya hobi yang ada sih kayak main bola gitu. Saya pokoknya orangnya suka gerak aktif gitu, nggak nolep. Hyperaktif. Nggak nolep ya? Nggak nolep saya. Makanya ireng ini. Ireng. Oke. Terus mas-mas yang sebelahnya ini kelihatan mas-mas muda. Mau dipanggil bapak atau? Enggak, Om ini Mas. Masih muda saya, masih muda. Masih muda. Boleh berapa, Mas? Secukupnya. Aku bisa memperkenalkan dirinya. Ya, oke. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ahnaf. Di sini biasa dipanggil Ahnaf. Iya. Walaupun dari dulu emang dipanggil Raffi. Cuman sebelumnya ada orang yang namanya Raffi. Jadi saya mengalah, nama saya jadi biasa dipanggil Ahnaf. Tapi kan sekarang Raffinya udah keluar. Nah, itu masalahnya. Jadi di sini tuh kebanyakan nggak biasa manggil Raffi. Jadi akhirnya ujung-ujungnya tetap dipanggil Ahnaf. Hafnaf. Itu kalau orang luar.
Asal mana Mas? Asal Jogja. Jogja. Ya. Lokal pride. Lokal pride. Lokal pride. Hobinya apa? Nah, hobi tuh apa ya? Kalau mau bilang gambar tapi sekarang udah jarang gambar, baca udah jarang baca. Jago gambar Turu Mas ya hobinya ya. Oh, enggak, kalau itu enggak bisa. Jangan. Jelas turu anak. Bagus tidur tuh. Jago Kebanyakan gambar tidur. berarti ya? Enggak juga sih. Tapi lumayan lah. Oh iya. Saya sering request kok gambarin apa anim. Oh, dia wibu keren. Enggak, saya nggak wibu. Pantas datangnya mau Kayak wangi gini ya. Bau bawang nih. Habis mandi gini dibilang bau bawang. bawang. Masnya puasa nggak nih? Kok bau bawang? Puasa lah Habis makan jelas. nasi goreng ya? Ramadan itu kita wajib puasa Mas Haris. Oh, mantap. Atau jangan-jangan Mas Haris mokel ya? Enggak lah. Mas Hanap puasa? Alhamdulillah puasa. Benar. Bener pasti. Oke, tanpa berlangsung lama kita udah kenal dengan para pemateri. Tadi ini namanya siapa? Mas Zaki. Zaki Almarus. Ini Mas Raffi, Mas Anal. Anap aja ya. Ya, apa ya? Tuhan terlihat gak biasa. Kemarin tuh kan kita sudah membahas tentang Bani Israel dan negeri Syam. Berarti mas-masnya sini mau ngelanjutin itu? Ya, melanjutkan cuma kalau yang di materi sebelumnya itu di sebelum-sebelumnya lagi ya, yang saya tahu kan ada yang bahas tentang perang salib, bahas tentang masa Syams pada masa Khalifah Abu Bakar sama Mongol. Nah, tapi kita tuh mundur jauh banget. Kita bahas pada masa sebelum Nabi Isa. Pada masa apa namanya? Sebelum Masehi. Yaitu kita bahas tentang Iskandar Agung atau yang biasa dikenal dengan Alexander the Great. Sekarang ada kotanya kan, kota Alexander di Mesir. Alexandria. Alexander Agung nih. Alexander the Great. Alexander the Great. Siapa? Oke, mungkin saya akan mulai dari biografinya dulu ya. Biografi. Ya, biodata. Apa bedanya? Iya, sama aja. Jadi Alexander the Great adalah anak dari keturunan seorang raja. Jadi dia bisa dibilang putra apa namanya? Putra mahkota atau anak bangsawan gitu. Yang pada saat itu rajanya adalah bernama Raja Philip. Nama Philip bukan lampu. Oh, bukan. Philip 50 watt gitu. Bukan. Yaitu raja kerajaan Makedonia. McDonald. Bukan McDonald, Makedonia. Mirip ya. Dan ibunya itu bernama Olympus, dan ibunya itu sama-sama dari kerajaan, jadi anak bangsawan juga. Jadi pas banget nih apa, ayahnya seorang raja, ibunya anak dari raja. Jadi ya istilahnya punya silsilah bangsawan yang tinggi gitu. Nah, beliau itu pada saat kecil sama ayahnya itu udah dilatih dari umur 16 tahun, dilatih untuk BJJ. Bukan BJJ. Dilatih ya jelas sih, maksudnya tentang pertempuran gitu ya pasti, cuma nggak tahu ya BJJ atau bukan. Kayaknya dulu apa namanya, latihan fisiknya tuh ya main pedang gitu kan. Pada zaman dulu kan pedang, panah, berkuda. Ngepasin sama dia yang bakal jadi pemimpin gitu ya. Iya, dipasin. Tentang politik juga pastinya. Nah, sejak umur 16 tahun itu udah dilatih sama ayahnya, itu Raja Philip itu, tentang kepemimpinan. Tapi raja lagi. Dia itu, si Iskandar itu menjadi rajanya, menggantikan ayahnya itu pada umur 20 tahun. Jadi 4 tahun setelahnya. Gitu. Kan mulai dididik dari 16 tahun, mulai dididik dengan benar-benar lah. Mungkin sebelumnya ada dididik juga, cuma masalah tentang ya basic lah, kayak kita SD gitu. Pelajaran-pelajaran yang seharusnya anak bangsawan tahu gitu. Terapan gitu. Ya, terapan. Nah, 16 tahunnya baru mulai serius untuk dididik jadi pemimpin gitu. Ya cuma memimpinnya baru umur 20 tahun. Nah, oke, di sini tuh ada nih Mas, ada apa? Cerita menarik ketika Alexander ini belum lahir. Apaan tuh? Jadi cerita menariknya adalah ketika Raja Philip ini menikah dengan Olympus, pada malam pernikahannya si ibunya Alexander ini mimpi bahwa rahimnya itu disambar petir. Beneran, rahim Meledaknya itu. nggak tahu, pokoknya kayak rahimnya disambar petir gitu, dan memicu
kebakaran. Jadi disambar petir kan, terus memicu kebakaran. Itu mimpi, memicu kebakaran. Dan kebakaran itu jauh sama luas gitu. Yang dimana itu apa namanya menjadi salah satu tanda bahwa Alexander itu nanti bakal jadi pemimpin gitulah istilahnya. Nah di sisi lainnya juga si ayahnya yaitu Raja Philip itu juga mimpi yang sama, cuma mimpinya seperti berkebalikannya atau berbeda gitu. Jadi mimpinya tuh rahim istrinya yaitu si Olympus itu tadi disegel oleh dia. Segel. Ya, jadi disegel, tapi disegelnya tuh berukir singa. Jadi mungkin singa gitu ngereok gitu ngukir ya. Nggak tahu tapi gimana. Kayak film-film aja. Segel. Kan mungkin otomatis kan pasangan baru kan, masih pasangan baru, langsung terkejut kan, langsung bingung juga. Nah, lalu mereka berdua itu kalau dalam istilah kita dalam Islam tuh kayak takwil mimpi. Ya, mentakwilkan mimpi kepada orang yang bisa gitu. Ya, itu mentakwilkan mimpinya katanya itu tuh si Olympus itu katanya hamil sebelum nikah. Tapi bukan karena zina dengan orang. Lah, terus piye? Nggak sengaja. Jadi bukan gak sengaja. Piye gak sengaja gimana? Nggak tahu. Kan Suntik apa namanya bayi tabung gitu. Bukan. Jadi disebutkan bahwa katanya Olympus itu hamil oleh dewa Zeus. Dewanya Yang dimana itu menjadi keagungan bagi Alexander the Great. Jadi Alexander the Great itu diagung-agungkan karena gara-gara takwil mimpi itu katanya dia adalah anak dari dewa Zeus atau istilahnya kayak dikaruniai oleh dewa Zeus gitu lah. Jadi ke Kratos deh. Kratos ya, bisa dibilang kalau di game-game Kratos. Nah, jadi tapi itu cuma tahayul aja sih. Kita ya Kita percaya aja maksudnya. Jangan percaya aja. Maksudnya sekedar cerita oke lah, tapi jangan mempercayai bahwa itu beneran terjadi gitu. Hanya menganggap cerita doang. Karena kalau kita secara apa namanya? Secara ilmu sainsnya kan lahirnya seorang anak kan karena itu kan. Karena itu. Tuh. Nah, oke Mas. Kita lanjut ke apa namanya? Masa Kekuasaannya. Iya, kekuasaannya. Nah, jadi pada masa kekuasaannya ini ketika umur 16 tahun tadi ketika dia dididik oleh ayahnya, dia tuh dibantu oleh Aristoteles namanya. Aristoteles. Yang dimana itu adalah seorang filsuf yang sangat terkenal pada masa Yunani saat itu. Yaitu dia bisa dibilang orang pinter lah, terus ngajarin Alexander tentang ilmu-ilmu kepemimpinan gitu, politik-politik Leadership gitu. Ya, leadership gitu. Nah, lalu ketika usia 16 tahun ke atasnya juga mungkin setelah disambi dididiknya itu, Alexander the Great itu mulai diberikan sebagian kekuasaan ayahnya. Jadi mulai dipercayakan tentang kepemimpinan itu, dilatih, dites gitu. Langsung turun ke lapangan gitu ya. Iya, turun ke lapangan. Cuma dia masih istilahnya kayak masih pegang kecamatan gitu lah. Iya. Kecamatan kecamatan atau dusun gitu. Masih gitu. Tapi pernah juga ketika ayahnya yaitu Raja Philip pergi untuk ekspedisi perang, ketika itu pergi keluar kerajaan, menaklukkan kota lain. Itu Alexander itu memimpin dengan cakupan yang lebih besar. Jadi bisa dibilang kalau misalkan tadi kecamatan, sekarang udah provinsinya gitu. Naik lagi gitu. Nah, lalu itu awal mula merasakan kekuasaan gitu. Nah, terus setelah dilatih hingga akhirnya umur 20 tahun, lalu ada kejadiannya adalah ketika Raja Philip itu bapaknya tadi Raja Philip itu menghadiri pernikahan keponakannya yaitu Cleopatra. Bukan Cleopatra. Itu atau bisa dibilang Cleopatra itu sepupunya Alexander. Nah, itu tuh kan nikah tuh, terus dihadiri sama sebagai paman, dihadiri oleh Raja Philip. Nah, di situ ada kejadian
Raja Philip itu dibunuh oleh jenderalnya sendiri. Karena bisa dibilang ya, kalau menurut saya dari anggapan saya bahwa jenderalnya itu kayak haus kekuasaan gitu. Jadi kayak aku bunuh ini aja biar aku bisa memimpin kerajaan Makedonia gitu. Karena kan emang pada masa-masa, bukan masa dulu, kan sampai sekarang itu kalau udah megang kekuasaan kecil aja, orang kalau misalkan tidak terkontrol dengan Islam lah. Iya, landasannya kan bukan landasan agama Islam juga mereka gitu. Haus kekuasaan gitu, dan mereka jadi juga nggak peduli juga sama yang mereka kuasai. Mereka nggak peduli. Ya pokoknya pengen punya kekuasaan yang besar, gitu ya. Ya, punya si jenderalnya itu. Itu menurut Mas ya? Ya, menurut saya kayak gitu. Tapi nggak tahu punya faktor lain atau enggak, saya nggak tahu gitu. Nah, tapi mungkin tujuan dari membunuh Raja Philip si jenderalnya kan untuk bisa menguasai kerajaan Makedonia, ternyata gagal gara-gara si Alexander ini berserta pasukan ayahnya berhasil menangkap jenderal tersebut dan membunuhnya. Jadi percuma gitu. Nah, lalu ketika tahun berapa ini? 336 sebelum Masehi, itu Raja Philip si Iskandar itu dinobatkan sebagai raja menggantikan Raja Philip. Iskandar nih Alexander. Iya, Iskandar tuh gelarnya lah. Atau Alexander gelarnya? Alexander ya gelarnya. Iskandar tuh nama asli. Tapi dia Iskandar 3. Oh, Iskandar 3, berarti sebelum itu ada lagi. Oh iya, sedikit flashback ke belakang juga. Ternyata Alexander the Great ini atau Iskandar Agung ini merupakan anak dari istri keberapa, maksudnya beberapa istri dari istrinya Raja Philip. Jadi Raja Philip tuh Poligami. Ya bisa dibilang kalau di Islam tuh poligami, cuma lebih dari 4 istrinya tuh. Kalau nggak salah 7 atau 8 gitu. Kira 100. Enggak, beda, bukan. Beda. Nah, tapi disebutkan bahwa katanya Olympus ini, ibunya Alexander ini katanya istri yang bisa dibilang istri utama gitulah. Istri yang paling dekat, paling memiliki ketergantungan sama Raja Philip itu. Memiliki peran gitu. Memiliki peran terhadap Raja Philip. Ya. Nah, lanjut nih Mas, ketika setelah menggantikan Raja Philip, si Iskandar, awal mula masa kekuasaannya Iskandar itu dia berusaha memperkuat sendi-sendi kerajaannya di Yunani, yaitu dengan cara mengarahkan pasukannya menuju ke Imperium Persia, yang dimana itu untuk memperluas wilayahnya ke Asia Kecil, atau yang dimana sekarang disebut dengan Turki. Itu Asia Kecil. Kalau nggak salah lebih tepatnya di Turki, di Anatolia. Iya, Turki Anatolia, daerah situ lah. Nggak Turki banget. Nah, itu tujuannya memperluas wilayahnya ke Asia Kecil. Nah, terus sekarang tuh masa penaklukannya, Mas. Untuk ekspedisi untuk memperluas wilayah. Ya, memperluas wilayahnya. Jadi Alexander Agung ini pertama kali melakukan ekspedisi itu menyerang Mesir, Mas. Yang saat itu dikuasai oleh Firaun III atau Firaun Absmatik. Abstrak mah nggak menentu. Abstrak estetik. Itu terjadi pada tahun 332 sebelum Masehi. Nah, lalu Iskandar Agung berhasil menaklukkan Mesir dan membebaskannya dari cengkeraman Imperium Persia. Kenapa Mesir dulu? Kenapa Mesir yang diserang? Kayaknya ini Mas, menurut saya Persia, Mesir saat itu tuh memiliki dampak yang besar bagi negara sekitarnya gitu. Perannya besar. Kayaknya tentang politik, kayaknya dulu kan Mesir terkenal dengan ininya, perdagangannya, pusat perdagangannya. Jadi dihancurkan oleh ekonominya. Iya, benar. Jadi istilahnya untuk menstabilkan politik kerajaannya gitu. Dan juga menstabilkan ekonominya. Buat mengganggu ekonomi kerajaan lain juga. Persia tadi ya? Iya. Nah, kan itu kan awalnya berada di cengkeraman Persia, lalu berhasil direbut oleh kerajaan Makedonia yang dipimpin oleh Iskandar Agung gitu. Nah, terus ketika Mesir itu berhasil dipimpin oleh Alexander Agung. Nah, masyarakat dari
Mesir yang tinggal di Mesir lah pokoknya itu tuh berbahagia atau menikmati masa kejayaannya lah istilahnya gitu. Karena ya baik gitu mungkin masa kepemimpinannya Iskandar Agung itu. Tapi itu hanya berlangsung beberapa lama, jadi cuma keluarga Fir'aun yang ke-20 sekian gitu sampai segitu. Ya mungkin kan kenapa dibilang keluarganya Fir'aun, mungkin walaupun setelah ditaklukkan oleh Iskandar Agung, yang memimpin Mesir tetap namanya Fir'aun. Soalnya kan Fir'aun itu bukan nama orang kan, tapi nama gelar bagi pemimpin. Iya, bagi pemimpin, bukan raja gitu lah, isinya Fir'aunan gitulah, nggak ngerti saya. Nah tetap namanya Fir'aun. Nah tapi setelah di keluarga Fir'aun yang keberapa gitu, Persia itu datang lagi buat naklukin lagi. Yang itu saat itu terjadi, nama perangnya adalah perang Belozium atau Belozium atau Belozium ya? Biologi. Bukan biologi pelajaran. Belozium kayaknya. Belozium itu, dan akhirnya Mesir berhasil ditaklukkan kembali oleh Persia gitu. Nah, tapi setelah mendengar berita itu katanya kan ada isu gitu. Raja gitu misalkan yang bilang ke Iskandar Agung, Persia berhasil menaklukkan kembali Mesir gitu. Lapor komandan gitu. Habis itu Iskandar Agung itu membuat rencana dan mengirim pasukannya menuju ke Mesir lagi buat ngambil alih lagi. Oh, direbutan ya. Berarti Mesir ini jadi perebutan ya? Iya, jadi perebutan. Karena tadi ya dugaannya karena emang peran penting. Memiliki peran yang penting dalam masalah ekonomi. Iya, masalah ekonomi terutama. Nah, pada saat itu akhirnya Iskandar Agung pun berhasil mengusir Imperium Persia dari sana dan Mesir tuh menjadi kekuasaannya Iskandar Agung secara tetap, jadi nggak dioyak-oyak lagi sama Persia. Jadi udah sampai situ. Jadi istilahnya kayak awalnya dia kan dipegang cengkeraman oleh Persia nih. Terus habis itu ditaklukkan oleh Iskandar Agung, jatuh kan? Iya. Habis itu diambil lagi Persia, ditaklukkan sama Iskandar Agung. Jadi bolak-balik lah diperebutkannya gitu. Terakhir berarti si Iskandar Agung. Ya, terakhir Iskandar Agung yang pemenangnya. Nah, terus setelah itu kan mungkin karena baik si Iskandar Agung itu, masyarakat Mesir itu memperlihatkan kehormatannya kepada Iskandar Agung. Ya karena terima kasih. Iya, terima kasih. Karena mungkin pada masa Imperium Persia itu barbar gitulah, pimpinannya tuh pajak mahal atau apa gitu, nggak ngerti saya. Kayak ini. Iya. Konoha. Nah, lalu Iskandar Agung itu menetap sementara di Mesir untuk mengatur kestabilan negaranya, yaitu menetapkan kota Menef sebagai ibu kota. Menef. Oh, Menef. Meneng kan diam ya bahasa Jawa ya. Meneng. Menef. Menef apa ya? Beda. Itulah Menef pokoknya. Tulisannya MENEF, Menef. Itu ditetapkan oleh Raja Iskandar sebagai ibu kota Mesir. Dan Iskandar juga menetapkan Mesir itu menjadi 2 bagian. Berada di bagian barat sama bagian selatan, di mana bagian barat itu menghadap ke Laut Merah berarti ya. Laut Merah. Nah, lalu juga menetapkan orang-orang kepercayaan Iskandar yang ada di Mesir itu sebagai istilahnya kalau sekarang gubernur lah, mengambil jabatan kepolitikan gitu, gubernur. Nah, setelah Iskandar Agung itu mengatur semuanya, mengatur problematika di Mesir itu, karena belum ada gubernurnya siapa, ibu kotanya apa. Lalu ia pergi ke kota Venesia bersama pasukannya, yaitu berada di daerah pinggir Syams, wilayah samping Syams lah gitu. Pada tahun 331 sebelum Masehi, yang saat itu dikuasai oleh Imperium Persia. Jadi tujuan dari Iskandar Agung kayaknya itu pertama membebaskan kota-kota yang dicengkram oleh Imperium Persia. Kan tadi kan disebutin di awal bahwa
Tujuannya adalah memperluas wilayah ke Asia Kecil dan memperkuat sendi-sendi kerajaannya dari Imperium Persia di Yunani kuno. Biar kuat ngilangin Persia sekalian. Iya, ngilangin Persia sekalian. Cuma nanti ya ininya kehendak Tuhan gak gitu. Kan itu kan Tuhan kan, mereka kan, kita kan Allah gitu. Ya kehendak Tuhan mereka nggak gitu. Oh, Tuhan. Tapi kan sama aja kan, aslinya kan Allah kan Tuhannya. Iya. Nah lalu setelah itu terjadilah peperangan, dua pasukan itu bertemu di Jogamila namanya. Jogamila. Pokoknya itu nama tempat di daerah Syams itu. Pokoknya daerah Syams saya tahunya itu. Jogamila. Oh, Jogamila. Jogamila. Nah itu juga pada tahun 331 Masehi. Yaitu dekat Erbil, wilayah Mosul. Berarti Syams, Mosul di mana ya? Lupa aku. Irak nggak sih? Iya daerah situ kayaknya. Lupa. Dan pada saat itu Iskandar Agung dapat mengalahkan Raja Darius II yang pada saat itu berada dalam kekuasaan Imperium Persia. Raja Darius. Luas ya Persia nih? Iya, Persia itu luas banget. Kan membentang katanya dari Saudi Arab sampai ke dekat-dekat Mesir. Berarti kan nyebrang laut kan? Nah, yang sampai situ. Nah, lalu wilayah Syams pada saat itu berhasil tunduk sepenuhnya di bawah kekuasaannya Iskandar Agung atau apa kerajaan Makedonia. Emang Syam ini udah jadi perebutan dari dulu. Iya, dari dulu sekarang tuh, ya. Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang tuh Syam tuh memiliki peran yang penting bagi umat manusia ini. Ya baik dari segi apa namanya? Menurut agama-agama mereka yang ada di kitab-kitab mereka kan ada keutamaan-keutamaan tentang di Syam tuh kan kita juga ada di Al-Qur'an kan, keutamaan negeri Syams. Nah, lalu setelah berhasil menaklukkan tadi si Raja Darius itu, lalu sepenuhnya wilayah Syam itu berada di kekuasaannya Raja Makedonia. Raja Iskandar itu Iskandar. Aku kalau ngomong ini ya. Gitulah. Raja Iskandar Agung itu membawa pasukannya menyusuri wilayah yang dikuasai Raja Persia untuk mengakhiri kerajaan Persia. Itu. Tapi nanti kejadiannya aslinya nggak kayak gitu. Soalnya nanti ternyata ya ada plot twist-nya lah. Plot twist. Belum kan, masih lama. Ya. Hanya saja ketika itu ketika ingin diakhiri Raja Persia, di situ ada konflik, Mas. Ini plot twist-nya. Plot twist-nya adalah Raja Persia sendiri itu dibunuh sama rakyatnya atau sama bangsawan dari Persia sendiri. Jadi dihanati. Sakit nggak tuh? Iya, sakit. Sakit lagi dibunuh kok. Nusuk dari belakang sampai sana. Aduh. Ini kan. Ya itu, jadi dihianati gitulah. Lalu jatuhlah kerajaan Imperium Persia ke tangan Iskandar Agung. Oh, berarti kalau saya menduganya rakyat Persia sendiri itu pengen mereka itu dikuasai oleh Iskandar Agung. Karena kekejaman dari Raja Persia itu sendiri. Iya. Mungkin istilahnya pada saat itu Iskandar Agung itu pemimpin yang baik di masanya, pada masanya. Sampai terkenal kemana-mana. Persia juga. Sampai bikin ada peninggalannya kan sekarang kota Alexander di Mesir itu. Alexandria itu di Mesir. Nah, lalu Raja Iskandar itu setelah berhasil menaklukkan Imperium Persia meneruskan perjalanannya hingga ke daerah Hindia dan Punjab. Punjab itu di India. Nah, lalu setelah banyak penaklukan gitu, yang pada akhirnya udah waktunya nih Raja Iskandar itu meninggal dunia, wafat. Tak kira udah waktunya dia mau nyerang apa gitu kan? Enggak. Ini udah di-invite ya, di-invite, ayo balik gitu. Diterima. Pulang gitu katanya. Pulang, udah sore nak. Mainmu udah jauh nak gitu. Pulang. Meninggal Raja Iskandar Agung itu, meninggalnya pada tahun 322 sebelum Masehi. Belum lahir tuh Mas saya. Wah, apalagi saya, Mas. Bapak saya juga belum lahir, Mas. Nenek saya juga belum lahir. Nah, pada saat itu maka kekuasaannya Iskandar Agung, Raja Makedonia ini, kerajaan Makedonia itu diambil alih oleh komandan-komandannya.
Jadi yang aslinya gini mas, misalkan kita bayangin bahwa kerajaan Makedonia itu segini, Segini. segini. Ini misalkan apa? Segini, segini. Ah. Ini Makedonia dalam sini. Ya. Nah, terus kan yang memimpin kan, oh ya, saya lupa bahwa Iskandar Agung itu nggak punya keturunan. Kan mereka pakai sistem putra mahkota. Berarti yang lanjutin siapa? Nggak ada. Soalnya kan nggak punya keturunan. Kan putra mahkota itu sistemnya ketika raja memiliki anak, anaknya yang melanjutkan. Bubar negaranya. Bubar, cuma dilanjutkannya sama komandan-komandannya. Oh. Cuma dilanjutkannya mereka itu punya ambisi masing-masing gitu loh. Padahal setahu saya ini Raja Iskandar tadi punya 3 istri, Istri, tapi nggak punya anak. nggak punya anak. Kayaknya nggak punya nafsu deh. Nggak tahu deh. Anak. Mandul. Bisa jadi mandul juga, nggak tahu. Misalnya di artikel yang saya baca nggak dikatakan. Pokoknya nggak punya anak aja. Nah, lalu kan tadi karena nggak punya anak, maka komandannya mengambil alih, komandan-komandannya. Nah, komandan, saya sedikit spoiler sedikit, ini aslinya namanya tuh disebutin di materi yang belakang, cuma saya ambil aja biar nggak pusing. Komandan-komandannya itu ada 3. Siapa itu? Pertama itu Seleucus bin Antiochus, Antiochus. lalu apa namanya, Ptolemeus, Ptolemeus. tapi nggak tahu bin siapa. Sama satu lagi Lucimanus, Tadi Seleucus bin Antiochus. Antiochus Terus Ptolemeus, Ptolemeus. sama satu lagi Lucimanus. Lucy. Yang dimana ini adalah komandan kepercayaannya Alexander Agung. Nah, tetapi di antara ketiga itu yang badan bukan gimana ya, yang bisa dibilang yang orangnya paling matang, paling memiliki apa namanya, kekuasaan karena dia mungkin ngomongnya bagus atau Paling baik lah. iya gridnya bagus lah, 3 orang tuh kayak paling bagus. grid A-nya gitu loh, yang lainnya grid B-nya gitu. Yang menyerupai Iskandar. Ya, menyerupai Iskandarnya. Itu cuma Seleucus. Nah, maka dari itu Seleucus itu bikin kerajaan. Aslinya itu semuanya bikin kerajaan. Cuma yang paling bangkit, paling maju kerajaannya itu adalah kerajaannya si Seleucus itu. Namanya kerajaan Seleucia. Kayak nama sendiri. Iya, pakai nama sendiri. Nah, lalu di Mesir itu muncul juga kerajaan Batlema. Tapi yang di Batlema itu, yang di Mesir itu dipimpin oleh Ptolemeus tadi. Ptolemeus. Nah, Ptolemeus itu juga sama, memiliki kekuatan yang sama Seleucus, cuma beda dikit level di bawahnya. Masih atas Seleucus. Nah, itu yang 2 kuat itu. Yang satunya lagi tuh ya bawahnya lagi lah, level bawahnya lagi. Siapa tadi? Lucimanus. Lucimanus. Nanti diceritain tentang penaklukannya. Nah, lalu pada saat itu Syams pun menjadi wilayah kekuasaan komandan Seleucus bin Antiochus. Itu. Jadi kan Syams sudah dikuasai waktu saat itu oleh Iskandar Agung. Nah, Syamsnya diturunin ke kerajaan Seleucia. Karena tadi si Seleucus bin Antiochus itu memiliki peran yang paling besar dalam melanjutkan kerajaan Makedonia itu. Cuma kerajaan Makedonia itu jadi terpecah belah gitu loh. Misalkan tadi kan kita tahu 3 komandannya. Makedonia tadi segini. Jadi dia dibelah jadi 3. 1, 2, 3 gitu. Misalkan ini Seleucus, ini Ptolemeus, sama sini Lucimanus gitu. Tapi kerajaan Makedonia sendiri itu masih ada. Tapi nggak sebesar dulu. Pada saat itu dikuasainya nggak tahu oleh siapa itu. Nah, lalu para komandan perang Iskandar pun ya tadi membagi wilayah yang dikuasai oleh Iskandar Agung dahulu. Jadi kamu dapat yang ini, dapat yang ini gitu. Udah dibagi. Apa? Udah dibagi. Oh, udah dibagi dari awal. Udah dibagi ketika baru wafat. Cuma di situ terjadi perselisihan. Jadi antara mereka tuh kayak haus kekuasaan, kok aku dapetnya cuma segini gitu. Awalnya tuh mereka kan berteman baik gitu. Karena bisa mimpin gitu loh. Emang bisa mimpin kok sampai segitunya pengen. Iya, maksudnya gitu loh. Maksudnya kayak kamu tuh sendirian, gak punya teman gitu. Udah mending mungkin ya kalau mereka lagi diskusi bertiga gitu, udah kita di antara kita jadi ini aja, jadi pemimpin, kita ngikut biar punya kekuatan, mungkin gitu ya. Cuma nggak pada setuju, kayak punya ambisi masing-masing. Nah akhirnya saling berebut dan terjadi perang saudara. Tetapi kan karena pada saat itu
kerajaan Seleusia yang dipimpin oleh Seleukus itu paling kuat, maka ya pada saat itu yang paling berjasa atau memimpin melanjutkan kerajaan Makedonia itu Seleusia. Soalnya juga misi dari si Seleukus sendiri itu melanjutkan apa-apa yang telah dikerjakan oleh Raja Iskandar dan mengembalikan kerajaan Makedonia menjadi satu kekuasaan. Kan itu tadi dibagi jadi 3 tuh. Bawah naungan. Ya, di bawah naungan Daulah. satu bukan, beda. Nah, lalu kerajaan Seleusia itu berhasil menaklukkan kerajaannya Lusimanus tadi. Yaitu kalau nggak salah kerajaan Armenia kalau nggak salah. Armenia. Oh iya, dan kerajaan, saya sedikit jelasin tentang geografi kerajaan Seleusia. Itu lumayan luas, Mas. Jadi luasnya tuh dari Syria sampai ke Punjab. Tuh kan Syria tuh. Syria sampai ke Punjab. Punjab tuh India. Punjab nih Punjab. Ini Itu Jeb Cross, beda. Jeb Cross. Beda. Nah, jadi dari Syria sampai ke Punjab, India, luasnya sih gitu. Iya. Nah, jadi pada saat itu kan dikatakan juga ketika udah seluas itu tuh kerajaan Seleusia itu si Seleukus ini hampir bisa mengembalikan Makedonia menjadi satu kekuasaan. Nah, tapi di sini lagi-lagi ada plot twist yang ngeselin. Baik banget plot twistnya. Iya. Udah berapa? 2. Baru 1. Dua. Ini ya. Plot twistnya nanti jelasin. Jadi ketika Seleukus mampu memanfaatkan permasalahan-permasalahan kerajaan yang lain, kan kerajaan yang lain pada saat itu dikatakan punya masalah internal kesalahan keluarga gitu. Jadi mereka saling berebut kekuasaan juga di antara mereka. Nah, itu memanfaatkan itu dan mengirim pasukannya untuk menyerang kerajaan yang sedang ada masalah keluarga itu. Salah satunya adalah kerajaannya Lusimanus tadi yang di Asia Kecil, yaitu di Asia Kecil tuh? Anatolia. Ya. Daerah Turki lah pokoknya. Nah, dengan begitu terbentanglah ini Masa jangan ngantuk, ntar saya tanya loh. Iya, tadi Ntar habisin, ngantuk. kita habisin dia biar dia nggak ngantuk. Sabar, Mas. Tergantian. Bentar lagi buka puasa, Mas. Oke, lanjut, Mas. Lanjut. Belum tidur siang dah. Iya, belum. Lanjut ya, Mas. Jadi tadi kan maka terbentanglah bagi Seleukus itu untuk menyatukan kembali kerajaan Makedonia menjadi satu kekuasaan. Nah, plot twist-nya di sini adalah akan tetapi Ptolemeus yang dari Batlema tadi itu tuh berhasil membunuh Seleukus. Padahal tadi kayaknya kekuasaan lebih rendah tuh. Iya, kekuasaan lebih rendah. Nih gini, jadi dia cara membunuhnya tuh dengan tipu muslihat, Mas. Gimana tuh? Jadi bisa dibilang kalau dalam gambaran saya, misalkan diajak pertemuan nih, ya kalau sekarang mah nongkrong gitulah, musyawarah, bahas misalkan tentang perdagangan antara kerajaan, itu tuh kan otomatis bawa pengawal ya. Nah, tetapi di situ tuh udah ada siasatnya Ptolemeus untuk membunuh Seleukus. Jadi ketika punya kesempatan untuk dibunuh, ya udah pas ketika lagi ngobrol itu dibunuh, ditusuk dari belakang lah atau apalah. Pokoknya meninggal karena tipu muslihat. Dan pada akhirnya gagallah rencana Seleukus bin Antiochus pertama untuk menguasai atau menyatukan kembali kerajaan Makedonia. Terus siapa yang mimpin tadi? Yang mimpin saat itu ada anaknya. Nanti di ini kita bahas yang ini dulu. Dan yang paling ngeselinnya lagi atau paling anehnya lagi menurut saya adalah ketika itu malah si Ptolemeus yang berhasil membunuh Seleukus itu malah dibangga-banggakan sama masyarakat dari kerajaan Makedonia. Terus diangkat jadi rajanya Makedonia. Jadi ngiranya gini loh masyarakat Makedonia itu bahwa
ketika Seleucus itu ingin menguasai Makedonia tuh bakal wah kejam gitu loh. Kayak nggak suka gitu lah sama Seleucus, punya pandangan buruk. Padahal kelihatannya baik niatnya, cuma kan nggak tahu tuh visinya. Nah jadi Ptolemeus itu dikiranya pahlawan. Padahal mah nggak punya kuasa apa-apa. Yang berhasil menyatukan kerajaan Makedonia kan Seleucus tadi. Itu. Nah lalu diangkatlah Ptolemeus menjadi raja di Makedonia. Padahal dia nggak bisa gitu. Iya, padahal dia nggak pinter, lebih bagus Seleucus gitu istilahnya. Nah terus juga tadi kan Mas Aris nanya, terus kerajaan Seleucia dilanjutkan oleh siapa? Nah sebelum meninggal itu kayaknya meninggalnya diracun deh Mas, soalnya masih bisa meneruskan ngomong ke anaknya untuk meneruskan tahtanya gitu. Jadi ngomong ke anaknya bahwa tahtanya itu dipegang anaknya, dilanjutkan ke dia. Nah saat itu nama anaknya itu adalah Antiochus I Soter namanya, Soter. Menjadi putra mahkota penggantinya pada tahun 280 sebelum Masehi sampai 261 sebelum Masehi. Dan Ptolemeus itu ketika mendengar hal itu sukses untuk menyulut pergolakan pemberontakan gitulah terhadap Antiochus gitu. Tetapi ya mungkin karena masih baru-baru gitu, nggak paham kan, jadi disulut pergolakan gitu. Tapi ini berhasil si Antiochus itu anaknya Seleucus untuk menghadang pemberontakan itu. Jadi istilahnya mungkin dikira anak baru udah diserang, kayak diremehin gitu. Padahal kan mungkin ketika kecil gitu kan udah dididik sama si Seleucus buat jadi pemimpin, sama lah kayak Alexander tadi. Yang pasti kan anak raja kan pasti harusnya kayak gitu ya. Harus disiapin. Menggantikan ayahnya. Nah, terus setelah gagal itu ya awalnya saling berebut kekuasaan kan gitu. Akan tetapi si Ptolemeus I itu tadi yang berhasil membunuh Seleucus itu menemui ajalnya yang dibunuh oleh kabilah-kabilah Gaul. Nah saat itu kabilah Gaul itu berada di kekuasaannya Makedonia. Bukan Tokyo Ghoul. Wibu. Anda wibu. BTW Mas kameramen. Mas. Kipasnya Mas, gerah Mas. Sip. Bisa gitu ya? Bisa. Gerah Mas, saya udah pakai jubah nih Mas. Pakai alma meter, dalamnya pakai kaos lagi. Wah. Enggak apa-apa. Tapi minusnya gampang ngantuk. Saya mengantukkan kayaknya. Oke, tadi sampai mana tadi? Nah, Oh ya, lanjut. Nah, lalu pada pemberontakan selanjutnya kan ini terjadi pemberontakan gitu. Ya, saling perang. Itu tuh kaum separatis Yahudi gabung. muncul nih. Tiba-tiba gadung. Gadung jadi gadung gitulah. Gabung. Karena faktor dia gabung adalah ketika melihat konflik itu tadi antara Ptolemeus sama Seleucia, kerajaannya Batlema Mesir sama Seleucia, konflik eksternal. Jadi mereka sering perang gitu. Nah, mereka tuh aslinya ini rakyat yang di bawah kekuasaannya kerajaan-kerajaan itu tadi. Yahudi tadi. Jadi istilahnya hianat gitulah. Mereka malah pengen galang kekuatan sendiri buat meruntuhkan kerajaan kekuasaan Seleucia. Berarti musuh dalam selimut. Ya, musuh dalam selimut. Duri dalam daging gitu. Yaitu konflik internalnya. Lalu sementara sedang terjadi konflik internal, ternyata secara nggak langsung nih ya, kaum Yahudi itu seperti melakukan aliansi dengan kaum Romawi. Aliansi untuk menghancurkan kerajaan Seleucia, karena tujuan dari kaum Yahudi adalah menghancurkan Seleucia. Nah, lalu ada kejadian di mana dari arah timur kerajaan Seleucia, yang kerajaan Armenia ini tadi, yang Lusimanus itu meminta bantuan kepada siapa nih? Oh, kepada Raja Tigratius. Yaitu adalah salah satu raja dari kekuasaan
Imperium Romawi. Nah, itu meminta bantuan untuk menyerang Yerusalem yang saat itu dikuasai oleh Seleusia. Jadi pengen dibebasin dari cengkraman Seleusia gitu. Karena mereka pengen ngambil Yerusalemnya nih ya. Padahal mereka pengen ngambil Yerusalemnya. Dan sama dengan Yahudi, mereka juga pengen ngambil Yerusalemnya. Jadi saya bilang tadi seakan-akan mereka tuh secara nggak langsung kayak aliansi. Jadi ketika bertemu, tujuanmu apa? Tujuanku membebaskan Yerusalem gitu. Oh sama, kita barengan aja. Nanti dibagi gitu. Padahal emang enggak gitu. Nah terus karena penduduk kerajaan Armenia itu meminta bantuan kepada Romawi, maka Romawi mengirimkan sejumlah pasukan di bawah komandan Tigratius tadi. Dan Tigratius itu sukses menggemban misi yang diminta itu tadi. Lalu setelah bebas itu lanjutnya Antiochus itu berhasil menduduki Antiochus di sini tuh disebutkan Antiochus 7. Jadi ini tuh masanya udah jauh gitu. Udah jauh. Antiochus 7 itu berhasil menduduki tahta kerajaan Seleusia tadi setelah rada terpuruk gitulah kerajaan Seleusia. Namun pergolakannya di tubuh internal kerajaan telah mencapai puncaknya. Jadi pergolakan di dalam kerajaan Seleusia itu telah mencapai puncaknya gitu. Jadi dia mimpin cuma di dalamnya tuh banyak konflik-konflik, susah gitu. Susah. Yang dari konflik Yahudi juga. Hal ini terus mengundang Imperium Romawi melakukan investasi atau sebagai hakim penengah di antara kerajaan Seleusia itu dan berhasil merebut kekuasaannya Seleusia. Jadi saat itu kekuasaan Seleusia itu berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Imperium Romawi. Tapi kerajaan Seleusia nggak hancur, masih ada. Cuma di bawah kekuasaannya Romawi gitu. Nah lalu kan tadi kita bahas sedikit seputar Yahudi. Nah sekarang itu setelah Seleusia berhasil ditaklukkan oleh Romawi dan kekuasaannya di bawah Romawi, kaum separatis Yahudi ini masih belum puas kalau misalkan kerajaan Seleusia ini belum hancur. Jadi pengen bener-bener hancur sampai nggak ada belas gitu. Barbar kaum Yahudi kan ya kita tahu lah gitulah, apalagi sekarang di Israel itu kan anak-anak Israel orang-orang Israel kan gitu kan kejam-kejam. Itu kan orang Yahudi kan. Nah, hingga banyak cerita tentang pemberontakan itu yang dimana pemberontakan itu membuat kerajaan Seleucia itu kesulitan dalam menghadapi pergolakan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan lain gitu. Jadi tapi ini faktor utamanya tuh masih tetap di Yahudi itu. Nah, terus kita langsung ke pemberontakan paling penting aja, yaitu saat Judas Maccabeus, yaitu anak dari Matanya bin Yohanes. Namanya Matanya bin Yohanes. Nah, itu tuh dia memberontak lama sekali hingga masa pada ini Herodes adalah salah satu orang Yahudi yang dia bersekutu dengan Romawi ya. Ya, yang dimana agamanya tuh udah bukan murni ya agama Yahudi, cuman dia jadi akhirnya nyoba berhala. Di sini ada cerita juga nih Mas. Ketika itu Herodes itu pada masa Nabi Isa Al-Masih. Nah, sebelumnya kita flashback lagi ke belakang, ketika Antiochus III itu memimpin, Antiochus III itu bilang kepada kaum Yahudi yang ada di bawah kekuasaannya itu untuk boleh menyebarkan syiar-syiar agama mereka, biar istilahnya ngasih keringanan lah, biar nggak berontak terus. Nah, tetapi ketika silih bergantinya kekuasaan, yaitu kekuasaannya Antiochus yang selanjutnya, itu malah dilarang lagi. Jadi harus benar-benar ngikutin kalau kayak di agama lain tuh kamu harus agama ini gitu, nggak boleh pakai agamamu kalau di kekuasaan ini gitu. Jadi ditetapkannya tuh agamanya paganisme ya, agama paganisme, yang dimana itu menjadi salah satu faktor tambah berontak
kaum Yahudi gitu. Sampai akhirnya banyak pemberontakan yang dimana kalau nggak salah kerajaan Seleucia itu kalah 5 kali gitu. Tapi pada akhirnya pada serangan yang terakhir yang dilancarkan oleh Seleucus 4 itu berhasil memutus rantai pemberontakan dan membunuh Judas Maccabeus. Judas Maccabeus. Itulah, saya nggak bisa. Judas Maccabeus. Kayak Sunda ya. Kayak Sunda. Judas Maccabeus gitu. Nah, tapi di situ pemberontakan Yahudi tetap berlanjut. Nah, sekarang pemberontakan Yahudi dilanjutkan oleh Mas Anam. Kan Mas Zaki udah ngantuk kelihatan. Nggak ngantuk, saya tuh excited ini tuh. Mas Anam pengen Excited tuh sampai ngantuk saya tuh. Wah, itulah. Kita bikin seger dia. Benar. Lanjutannya gimana? Ya, Tadi di sini udah lanjutkan lagi yang materi Jaki. Jadi materi pemberontakan orang-orang Yahudi. Kan di sini berarti dia udah berontak berapa kali ya? Udah berontak. Ya kalau secara garis besar ya. Secara garis besar tuh kerajaan Seleucia, Romawi sama pas Herodes ini 3. Ya. Ini yang ketiga. Oke. Berarti di sini saya lanjutkan. Di sini tuh akhirnya malah Yahudi itu berkhianat ke Romawi. Akhirnya dia memberontak Romawi tadi sendiri. aliansi. Iya, tadi kan seakan-akan seperti aliansi, tapi padahal aslinya setelah itu aliansi beneran. Mereka ingin ambil Yerusalem tapi beda maksudnya. Iya. Kan akhirnya kan mereka bekerja sama tuh. Setelah bekerja sama, tiba-tiba orang-orang Yahudi mau berkhianat. Oh, Yahudi yang berkhianat. Iya, Yahudi berkhianat. Ya kebiasaannya lah. Yahudi berkhianat, terus Romawi tuh kaget, kayak kecewa loh, kok mau berkhianat gitu. Berkhianat dimulai pada 65 Masehi, yaitu ketika gubernurnya Yerusalem itu tuh dipimpin oleh orang bernama siapa tadi? Caesius Florus. Bukan Flores. Bukan Flores, tapi Floros. Yaitu bermula pada di Kaisaria itu apa? Ini ada pengusiran orang-orang Yahudi yang dimana diusir, terus akhirnya orang-orang Yahudi itu yang di Yerusalem tuh nggak terima gitu, mengadukan hal tersebut ke gubernurnya. Gubernur mana tuh? Si Floros kalau nggak salah. Tapi akhirnya malah yang mengadu itu malah dijeblosin ke penjara. Yang adu. Terus akhirnya dari situ orang-orang Yahudi itu nggak terima, terus akhirnya mereka membuat kelompok sendiri, yaitu kalau mereka menyebut diri mereka tuh ya ini El Gayari. Iya, atau orang-orang Yahudi yang Mentalis. Fundamentalis. Di situ akhirnya Floros tuh sebelum itu ya. Berarti ini akhirnya orang-orang Yahudi gara-gara yang dijebloskan penjara, yang lain tuh akhirnya berdemo, terus bahkan sampai menyandra si Floros tadi, disandra, terus pada demo membuat yel bahwa menyatakan bahwa Floros itu adalah penjahat. Kirain jalannya bersatu dan Beda. Setelah itu si Floros gak terima, pengen memberi pelajaran ke orang-orang Yahudi tadi. Dikasih pelajaran, tapi karena si Floros sama pasukannya nggak hafal ya siapa aja yang berdemo, akhirnya dia menyuruh pasukannya untuk ngebantai siapapun orang Yahudi yang ditemui. Bahkan sampai menyuruh untuk membakar pasar Yerusalem. Ngebakar, jadi diratakan. Pasar Patronis itu, Mas. Oh, nggak bisa. Saya masih pengen jajan. Kita jajan nggak bisa nanti. Gimana? Saya pengen buka. Benar ya, kita ngabuburit nanti ke sana biasanya. Gak bisa, sekarang kita mau nguburitin sini. Oke, siap. Besok. Nah, setelah itu gara-gara disuruh bunuh itu, akhirnya pihak Romawi perharinya bisa kalau dihitung-hitung tuh bisa sampai 3.600 orang per hari dibunuhin. Per hari? Iya, per hari itu. Berapa lama itu? Berapa lama ya itu? Cukup lama lah, sampai berhari-hari. Ada sebulan loh? Mungkin ada kayaknya. Pokoknya banyak gitu kan. Nah, setelah itu tak lama kemudian ada pasukan Romawi yang mau datang ke Yerusalem. Mau datang. Terus akhirnya si Floros tadi nyuruh orang-orang masyarakat untuk memberitahukan kepada orang-orang Yahudi buat kumpul menyambut orang-orang pasukan Romawi yang bakal datang nanti. Nah, tapi ternyata si Floros nyuruh pasukan yang akan datang nanti untuk mengabaikan apa yang akan dikasih, apa penghormatan yang diberikan. Nah, akhirnya pasukan Romawi ya ikut aja karena gubernur nyuruh gitu kan, ikut ngacangin gitu. Tapi tiba-tiba gara-gara itu orang-orang Yahudi kesel, emosi, mencaci maki.
Nah akhirnya pasukan Romawi nggak terima. Gara-gara nggak terima, terus akhirnya pasukan Romawi tadi menghujani orang-orang Yahudi tadi dengan pukulan dan injakan. Jadi diinjak sampai akhirnya banyak yang mati. Terus akhirnya KDRT. terus akhirnya dimulai dari Kaisar Romawi itu ini mengutus Agriba II berserta siapa sih namanya? temannya untuk menyelesaikan masalah tersebut, masalah yang dilakukan gubernurnya di Yerusalem, si Floros tadi. Jadi akhirnya Agriba datang sama temannya tuh untuk menyelesaikan kasusnya. Pas sampai di sana, akhirnya orang-orang tuh mengadukan apa yang dilakukan Floros, ditunjukin semua detail. Tapi tiba-tiba orang-orang ini Yahudi yang berontak itu tiba-tiba nyerang Agriba. Oh, padahal pengen menyelesaikan masalah tuh. Ternyata mereka nggak mau. Si Agriba orang-orang Yahudi tuh malah nyerang gitu, ngelemparin batu. Terus akhirnya terpaksa Agriba dan temannya itu balik ke istana. Nah, tapi ternyata pihak Yahudi sendiri tuh orang-orang Al-Ghayari tadi ini ternyata tiba-tiba nyerang sampai nyerang akhirnya istananya dikuasai, istananya Agriba sama temannya itu dikuasai terus dibakar, diserang. Nah dari sini akhirnya apa yang dilakukan orang Yahudi, yakni kan pasukan Romawi karena kalah akhirnya nyerah. Nah tapi orang-orang Yahudi itu malah melakukan sesuatu yang seharusnya nggak mereka lakukan, yakni melucuti senjatanya. Nah itu udah wajar. Plus menyembelih orang-orang yang nyerah. Jadi semua pasukan itu disembelih semua. Kurban ya? Iya, kurban ini disembelih habis-habisan. Nah dari sini akhirnya orang-orang pasukan Romawi yang kekaisaran Romawi seluruhnya itu nggak terima, bahkan sampai mereka membalasnya. Jadi orang-orang Yahudi yang berada di tempatnya Romawi akhirnya semua disembelih juga. Bahkan di Alexandria yang ada dikuasai Romawi. Ini kan sebelumnya mereka berdampingan ya di Alexandria tuh, Yahudi sama masyarakat sana. Cuman gara-gara itu akhirnya benar-benar nggak terima, benar-benar emosi, nggak peduli walaupun udah bersahabat. Akhirnya orang-orang Yahudi juga dipenggal juga, dikorok gitu lah sampai mati rata. Tuh. Terus akhirnya banyak gejolak pemberontakan. Terus akhirnya sampai Kaisar tuh terpaksa mengirim seorang komandan, yakni namanya Titus. Oh, Titus Ya, komandan Titus, untuk ngebasmi seluruh pemberontak. Yakni ngebasmi seluruh pemberontak. Setelah ngebasmi itu benar-benar dia emang ini luar biasa. Kalem kameramen, kalem. Ya ini dia tuh emang luar biasa sampai akhirnya orang-orang Yahudi itu benar-benar dihabisin semua. Yerusalem tuh dikepung sebelumnya, buat suruh nyerah awalnya sebelum itu Agriba II tadi, Agriba sama temannya tuh suruh orang-orang Yahudi itu tadi untuk nyerah aja damai, tapi nggak mau. Yaudah akhirnya Titus yang nyerang, jadi dikepung. Setelah dikepung tuh sampai hampir 600.000 orang meninggal. Itu akhirnya sampai dibuang-buangin itu jasadnya dari dalam istana ke luar. Ke dalam. Kembali dari dalam keluar. Dikeluarin. Setelah itu dia emang Titus tuh sangat benci banget sama Yerusalem. Itu akhirnya dia benar-benar bringis sampai total tawanan itu sampai 97.000 orang. Terus yang meninggal, yang mati itu sampai 1.100.000 orang. 1 juta. Ya itu sampai 1 jutaan. Setelah itu akhirnya karena Titus tuh tetap gak suka, akhirnya Yerusalem tuh diratakan. Tuh kayaknya dia kesel gara-gara Yerusalem direbut-rebutin terus ya. Dibakar aja biar nggak ada yang akhirnya diratakan jadi tanah semua tuh, jadi dibakar habis. Nah terus akhirnya orang Yahudi kan ada yang berhasil kabur tuh. Akhirnya kabur. Setelah kabur tuh si Titus ini ngasih untuk gubernurnya yang ngurus Yerusalem sama Yehuda. Walaupun sebenarnya udah dihancur ya Yerusalem. Cuman ya buat ngurus lah untuk melanjutin misi yang berantas sisa-sisanya tuh. Ya ini Basus, aku lupa nama panjangnya tapi ada Basusnya. Nah itu akhirnya beneran si Basus ngebantai semuanya sampai ke hutan namanya
Claudius kalau nggak salah, hutan Claudius. Sultan Claudius. Akhirnya tempur di situ sampai akhirnya menghabiskan 3.000 Yahudi, orang-orang Yahudi. Terus akhirnya ada yang berhasil kabur lagi. Terus akhirnya si Basus tuh menyerahkan ke pemimpinannya ke orang selanjutnya, siapa? Laus gitu, lupa udah Pak. Itu akhirnya nyerang juga, dibantai semuanya habisan sampai hampir 1 juta lebih sisanya. Terus akhirnya di sini patah deh, orang-orang pemberontak tuh udah habis lah, dan selesai. Ya ini pada 70 Masehi, pada tahun 70 Masehi. Nah, terus akhirnya kekaisaran selanjutnya itu ini pada tahun ya 132 kalau nggak salah. Sampai 135 tuh kekaisaran selanjutnya dia ini ngebangun ulang Yerusalem pada tahun 130 Masehi, itu dibangun ulang. Nah, dari sini akhirnya orang-orang Yahudi itu para pemukanya menyatukan kembali orang-orang Yahudi untuk ya mengambil Yerusalem lagi. Yakni ketika dipimpin oleh orang yang bernama Simon Bar Kokhba. Atau nama aslinya tuh Simon Bar Kokhba. Ya, kita panggil aja Kokhba. Itu dia ini benar-benar ngumpulin pasukan buat ngalahin ini orang-orang Romawi. Tapi akhirnya ujung-ujungnya dikalahin juga sama pasukan Romawi. Nggak berhasil ngambil Yerusalem lagi. Tuh. Setelah itu Romawi kan akhirnya benar-benar berkuasa di Yerusalem, di Syam itu benar-benar berkuasa sampai benar-benar seluruhnya dikuasai, dan akhirnya baru Romawi kalah, yakni pada masa Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab. Yang udah dibahas kemarin ya. Iya. Sama Mas Fikri. Saya juga hostnya tuh, ya barengan. Iya. Nah, tapi ini pada masa Romawi dan Persia itu muncul legenda tuh masyhur kalau orang-orang yang baca sejarah. Ya ini sang legenda Ratu Zenobia. Wah, itu udah mobil dong. Ya ini Zenobia. Dia tuh seorang ratu yang dari, sebenarnya kita cerita ulang dulu. Itu tuh kan Romawi dan Persia kan saling bertempur, saling beradu, saling merebutkan wilayah. Ini ya, memerus wilayah. Nah, terus Romawi itu ada kerajaan-kerajaan kecil yang tunduk sama dia. Yakni ada suatu kerajaan yang namanya itu Plaimra. Kalau nggak salah bacanya Plaimra. Nah, itu kerajaannya dipimpin oleh raja yang bernama Edenia. Edenia. Itu benar-benar dia emang berjasa sekali. Dia membuat seluruh wilayah-wilayah Persia itu dikuasai. Benar-benar diambilin semuanya, berhasil. Nah, tapi akhirnya Edenia mati, terbunuh. Nah, akhirnya gara-gara kan dia punya putra. Terus akhirnya putranya itu dijadiin putra mahkota. Jadi dia yang meneruskan. Cuman si putranya itu masih kecil. Kecil berapa tahun? 5 tahun. Mungkin sekitar 10 tahun ya kayaknya. Pokoknya belum bisa mimpin lah. Ya, masih belum mimpin. Nama putranya itu adalah Wahab Elata. Terus akhirnya gara-gara itu ibunya jadi perwakilan. Nah, ibunya itu namanya Zenobia. Oh, ibunya. Istrinya tuh ya. Ya. Tapi anehnya si Zenobia itu malah berkhianat ke Romawi. Dia malah menggalang kekuatan sendiri, terus putus langsung memutus hubungan sama Romawi, malah nyerang Romawi. Tapi nggak gabung sama Persia. Enggak lah. Dia beda sendiri. Akhirnya sampai dia membuat mata uang sendiri, terus memberi gelar ke anaknya, gelarnya Augustus. Nah, itu bulan Agustus kayaknya lahirnya. Oh enggak, aku lupa Augustus itu artinya apa. Itu setelah itu kan sebenarnya aslinya Romawi mau langsung turun tangan buat ngatasin pemberontakannya itu. Cuman di Romawi sendiri itu sedang ada konflik, ada kerusuhan. Nah, di situ kaisarnya namanya adalah Kaisar Orial. Nah, di situ akhirnya Orial menstabilkan kekuasaannya. Setelah Romawi stabil, nah di situ dia langsung nyerang si Zenobia ya. Akhirnya diserang. Ternyata Orial tuh strateginya dia kalau perang tuh bagus. Jadi Zenobia tuh kalah terus sampai akhirnya terpaksa Zenobia kabur. Tapi kekejar, ketangkep.
Ya. Nah, terus akhirnya Zenobia yo kebiasaan orang Persia lagi Romawi, yaitu ya mengarak dan sebagainya. Jadi si Cekokin Zenobia arak. diarak gitu lah. Ya. Sampai akhirnya dia diasingkan terus punya keturunan dan sebagainya. Tapi sebenarnya banyak sumber, ada yang sumber lain tuh bilang kalau dia akhirnya nanti dibunuh sama Oriol. Tapi tetap diasingkan gitu. Ya dibunuh. Tapi banyak sumber sih. Kalau ada yang bilang dia diasingkan, ada yang bilang dia akhirnya setelah dikepung terus akhirnya dia langsung dibunuh. Dia bilang gitu. Nah, terus berakhirlah legenda Sang Ratu Zenobia. Zenobia. Ya. Udah, segitu doang. Sang legendanya cuma ya bentar aja lah, nggak usah panjang. Jadi kalau kita kaitkan lagi dengan negeri Syam ini emang diperebutkan oleh banyak kekuasaan. Ya kebetulan kala itu kekuasaannya pada nggak benar ya. Iya. Dan kalian sendiri banyak konflik yang terjadi. Cuma ya mereka semangat banget gitu buat menguasain Syamsnya. Cuma ya landasannya nggak benar. Yerusalem tadi ya diperebutkan sampai sempat tadi dengar cerita bahwa Yerusalem sempat diratakan. Iya, sempat diratakan. Dan benar-benar kalau kata orang tuh ya Yerusalem tuh adalah tempat yang penuh dengan tumpah darah kan. Bisa jadi tanah itu tanah subur karena Darah. Bisa jadi. Ada yang mau sampaikan Mas terkait materi ini? Oh, ya saya ingin menyampaikan intinya tuh adalah dari para pemberontak-pemberontak Yahudi itu intinya Yahudi itu emang tabiatnya dari dulu, dari zaman Nabi siapa dari awal-awal tuh dari Nabi Musa itu emang berontak terus, selalu berontak, emang tabiatnya ngerusuh gitu. Bahkan kan sampai sekarang di Palestina sendiri kan akhirnya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel tuh yang anak tua itu benar-benar pengennya tuh ngambil wilayah semua kan, akhirnya benar-benar menguasai gitu. Jadi emang tabiatnya. Jadi mereka harus dihabiskan. Mas Zaki. Kalau saya pesan aja sih tentang apa? Karena kita tadi sudah membahas tentang negeri Syams pada masa Iskandar Agung dan dimana menurut saya di situ banyak sekali pelajarannya. Salah satu poin penting yang ingin saya ambil adalah ya kita sebagai umat Muslim harus bersemangat untuk merebut kembali Palestina dari tentara Israel kaum Yahudi. Jangan mau kalah sama mereka lah. Iya, jangan malah. Coba tadi kita lihat cerita mereka Begitu serius. begitu serius sampai Raja Iskandar itu banyak sekali melakukan kerajaan-kerajaan lain demi memperebutkan atau menguasai wilayah Syams. Ya, mungkin karena bagi dia, di agamanya dia, di kitabnya dia, negeri Syams itu keutamaannya yang menurut dia yang bikin semangat. Ya kita harusnya gitu juga di Al-Quran kan. Keutamaan negeri Syam kan ini banget, utama banget, mulia banget gitu. Apalagi di sana mayoritas orang-orangnya adalah saudara-saudara kita, umat Muslim gitu. Jadi ya pesan saya itu sih, kita harus tetap bersemangat, berdoa dimanapun kita berada tentang negeri Syam dan saudara-saudara kita di sana. Bangun tidur kita doa, mengingat mereka, minimal kita dalam benak kita tuh ada ingat tentang mereka. Ketika kita makan, apakah mereka sudah makan? Ketika kita bisa merasakan yang namanya bahagia, senyum, apakah mereka di sana bisa sebahagia kita gitu? Ya jadi itulah pesan saya. Gak jauh beda dari podcast sebelumnya gitu. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Kalau saya, kita perlu mengingat bahwa permasalahan ini bukan hanya permasalahan mereka saja. Makanya bukan hanya permasalahan yang dimiliki oleh orang-orang Palestina, melainkan ini adalah permasalahan yang dimiliki oleh seluruh kaum muslimin di Indonesia, di Sumedang, di mana aja lah. Karena tanah Palestina, negeri Syam itu udah menjadi amanah kita untuk mengambil kembali lagi. Ya enggak? Ya. Kita harus semangat. Ya, insya Allah dengan podcast ini kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Amin. Dan semoga Palestina, negeri Syam akan
kembali lagi ke berada pangkuan Islam. Harus itu, harus Mas. Ya mungkin sekian yang bisa kami sampaikan karena penonton juga pengen buka atau udah ada yang buka, nggak tahu lah. Udah mepet ya sama maghrib. Malah kayaknya udah maghrib nih. Udah. Iya. Iya. Saya dengar tadi. Oke, oke. Tapi sama-sama. Mas Anok udah lapar kan? Kedengaran tuh suara perutnya. Ya, sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.